Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk video pembelajaran kali ini saya gunakan untuk mempercepat ya materi yang akan kalian pelajari di kelas 12 berhubung waktu kalian itu sudah nggak terlalu banyak lagi. Jadi saya akan coba membuatkan video-video pembelajaran untuk kalian belajar secara mandiri di rumah ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai jurnal khusus, di mana dari namanya jurnal khusus sudah kalian ketahui ya, berarti adanya pengkhususan ya, akun-akun tertentu atau transaksi-transaksi tertentu ke dalam satu jurnal. Nah, di materi jurnal khusus di sini, kenapa sih harus ada jurnal khusus di perusahaan dagang? Nah, itu karena kegiatan yang dilakukan pada perusahaan dagang itu lebih kompleks ya, lebih banyak daripada di perusahaan jasa. Dan biasanya transaksinya itu ya hanya itu-itu aja. Sehingga biar lebih terspesialkan, biar lebih terkhususkan, maka diperlukan jurnal khususnya di sini. Gitu ya. Nah, pada materi jurnal khusus nanti ada 5 jurnal di dalamnya, di mana jurnal yang pertama itu adalah jurnal penerimaan kas. Oke, mungkin kalau kalian dengar dari namanya, jurnal penerimaan kas itu adalah jurnal yang kita gunakan ketika mencatat transaksi yang mempengaruhi kas perusahaan bertambah, gitu ya. Jadinya kalau kas perusahaannya itu bertambah, maka akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Contohnya apa? Transaksi yang mengakibatkan kas bertambah itu seperti kita ngejual barang secara tunai. Oke, kalau kita ngejual secara tunai pasti kita dapat uang. Nah, maka transaksi tersebut akan kita catat di penerimaan kas. Selain itu, kita menjual perlengkapan, ya. Kita menjual aset secara tunai, pasti masuk ke penerimaan kas. Kemudian, kita menerima pelunasan piutang, itu juga akan masuk di penerimaan kasnya. Kita menerima pendapatan bunga juga sama akan kita taruh di penerimaan kas. Ya. Nah, kemudian format dari jurnal penerimaan kas itu apa? Nah, ada di sisi debit, ada juga kolom di sisi kredit. Oke, kolom yang ada di sisi debit itu hanya ada kolom kas dan ada kolom potongan penjualan. Dan yang ada di sisi kredit itu ada kolom piutang, ada kolom penjualan, dan ada kolom serba-serbi. Oke. Nah, untuk kolom serba-serbi di sini itu kalian gunakan jika tidak berpengaruh ke kolom piutang dan nggak berpengaruh ke kolom penjualan. Contohnya apa? Contohnya tadi, perusahaan menerima pendapatan bunga dari Bank ABC sebesar 1.000 misalkan. Nah, karena kita menerima pendapatan bunga dari Bank ABC, pasti mempengaruhi kas kita bertambah kan ya? Maka kas kita tulis bertambah 1 juta. Nah, yang di kreditnya, karena nggak masuk ke piutang dan nggak masuk ke penjualan, maka akan kita tulis di kolom serba-serbi. Nah, akunnya kita tulis berupa pendapatan bunga. Nominalnya sebesar 1.000. Keterangan kita tulis nama perusahaannya. Oke, kita bertransaksi kepada Bank ABC. Ya udah kita tulis Bank ABC. Seperti itu. Dipahami? Semoga paham ya. Kemudian di sini ada kolom penjualan. Nah, perlu kalian ingat, penjualan dan pembelian ini digunakan untuk barang dagang. Oke. Selain barang dagang itu dilarang dimasukkan ke dalam akun penjualan dan pembelian. Dipahami ya?
Jadinya kayak kalian ngejual perlengkapan. Perlengkapan itu kan bukan barang dagang kan ya? Maka nggak boleh dimasukkan ke akun penjualan. Begitupun sama pembelian. Kalian ngebeli peralatan. Oke, kalau kalian beli peralatan, silakan masukkan ke peralatan. Jangan dimasukkan ke pembelian. Karena penjualan dan pembelian khusus untuk barang dagang. Seperti itu. Dipahami? Oke, di sini saya ada contoh soal. Oke, ini dari jurnal penerimaan kas ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, jurnal penerimaan kas. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat nih di nomor ini. Ya. Sekarang kita lihat berdasarkan tabel tersebut, pencatatan pada jurnal penerimaan kas yang tepat pada tanggal 4. Oke. Berarti fokus kita itu adalah di tanggal 4 aja. Logikanya nih, menerima pencairan utang. Kalian minjem uang ke bank ABC. Oke. Kalian minjem uang ke bank ABC. Berarti akun apa aja yang berpengaruh? Kalau minjem uang, pasti uang kalian bertambah kan ya? Minjem uang ke bank. Oke, pasti uang kalian bertambah akibat kalian minjem uang. Oke, uangnya bertambah. Atau kasnya ya, gitu. Kas bertambah adanya di sisi debit. Dan yang kedua itu adalah utangnya. Utangnya bertambah adanya di kredit. Ya. Tadi ada nggak kolom utang di jurnal penerimaan kas? Nggak ada ya. Maka dari nomor ini jawaban yang tepat adalah yang C. Kasnya di sisi debit dan utang bank kalian catat di kolom serba-serbi adanya di sisi kredit masing-masing sebesar 50 juta. Gitu ya. Oke, coba nih. Sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Semoga kalau ada yang belum, semoga dipahami semua. Tapi kalau ada yang belum paham, boleh banget kalian tanyakan ke saya. Ya. Coba satu contoh lagi, diterima pelunasan faktur. Oke, kalau kita menerima pelunasan faktur, pasti uang kita bertambah. Oke. Pada tanggal 15 Mei 2017 sebesar 5 juta atas penjualan barang tanggal 7 Mei. Syaratnya itu 3/10. Berarti kalau kita urutkan, pertama kali kita bertransaksi itu di tanggal 7 Mei. Ya kan ya? Kita melakukan penjualan barang dagang secara tunai atau secara kredit? Oke, secara kredit. Tahu dari mana tunai atau kredit? Kita bisa melihat dari kalimat syarat. Kalau ada kalimat syarat, udah pasti ngejualnya secara kredit. Ya. Dia menjual secara kredit sebesar 5 juta. Kemudian di tanggal 15 Mei, perusahaan menerima pelunasan. Oke, pertanyaan saya, di tanggal 7 ada syarat pembayaran nggak? Oke, ada syaratnya ya. 3/10. Maknanya apa 3/10? Oke, maknanya adalah kita akan mendapatkan diskon 3% jika melunasi 10 hari setelah transaksi. Oke, karena kita ngejual tanggal 7, 10 hari setelah tanggal 7 adalah tanggal 17. Ya enggak? Sedangkan kita menerima di tanggal 15. Dapat potongan enggak? Oke, pasti dapat potongan. Potongannya berapa? 2%. Potongan penjualan ya. Potongan penjualan sebesar 2% dari 5 juta.
Oke, coret nolnya 2, 5 kali 2, 10, tambahin nolnya 1, jadi 100. Ya. Maka uang yang akan kita terima itu nggak full 5 juta kan? Tetapi sudah dikurangin 100. Oh sorry, 3% ya. Maaf. 3% dari 5 juta adalah 150. Oke, maka kas yang akan kita terima itu adalah 5 juta dikurang 150, yaitu 4.850.000. Oke. Dan piutang yang akan berkurang itu sebesar 5 juta. Selesai. Maka jawaban yang tepat adalah yang mana nih? Yang A ya. Jawabannya yang A. Gitu ya. Oke, dari jurnal yang pertama ada yang mau ditanyakan nggak dari kalian semua? Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan ya. Melalui WA atau email atau yang lainnya. Seperti itu. Supaya ya nggak terlalu susah-susah banget kalian untuk mencerna materi tersebut kalau kalian tanya ya. Oke, kita lanjut ke jurnal yang kedua. Jurnal yang kedua ini adalah kebalikannya. Tadi penerimaan, maka sekarang adalah pengeluaran. Oke, jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang. Oke, ini kalau kas perusahaannya berkurang, pasti mencatatnya di pengeluaran kas. Oke. Oke, contohnya apa? Contohnya itu adalah kita ngebeli barang. Apapun itu, ya. Intinya kita ngebelinya secara tunai atau sebagian. Oke. Kalau kita sudah mengeluarkan uang untuk membeli apapun itu, pasti masuknya ke pengeluaran kas. Ya. Kemudian ada pembayaran utang, ada pembayaran biaya atau beban, dan lain-lainnya. Nah, di sini itu adalah bentuk dari jurnal pengeluaran kas, ya. Di mana yang ada di sisi debit itu adalah utang dagang, pembelian, dan akun serba-serbinya. Dan yang di sisi kredit itu ada kas dan potongan pembelian. Seperti itu. Oke, sama lagi. Pembelian ini digunakan khusus untuk barang dagang. Selain barang dagang dimasukkan ke akun masing-masing. Contoh, saya membeli perlengkapan tunai sebesar 1.000. Oke. Yang dia beli barang dagang bukan? Bukan kan ya? Yang dia beli adalah perlengkapan. Karena yang dia beli perlengkapan, maka nggak boleh kita masukkan ke kolom pembelian. Maka kita tulis di kolom serba-serbi. Perlengkapan. Sebesar berapa? 1 juta. Karena kita ngebelinya tunai, maka yang di sisi kredit adalah kasnya 1 juta. Seperti itu. Dipahami? Oke, contoh lainnya. Misalkan saya beli barang dagang ya seharga 1 juta. Baru dibayar 200. Nah, oke, coba kita lihat. Yang kita catat di pengeluaran kas itu adalah uang yang sudah kita keluarkan. Oke. Uang yang sudah kita keluarkan itu baru berapa? 200. Oke. Berarti 800 dan 1 juta yang nggak kita tulis. Cukup yang kita tulis adalah 200-nya aja. Oke. Maka 200 kita tulis di utang dagang. Maaf. Sorry. 200 kita tulis di pembelian karena barang dagang ya dia ngebelinya, dan kasnya kita tulis di kredit sebesar 200 gitu. Dipahami? Nah, keterangan nanti kalian tulis nama perusahaan. Oke.
Nah, contoh soal. Coba nih, kita masuk ke contoh soalnya. Oke. Jurnal pengeluaran. Oke. Nih. Kita masuk ke tanggal 15 Februari. Dibayar gaji. Nah, udah jelas banget. Kalau dibayar gaji, kira-kira masuknya ke jurnal apa? Udah pasti jurnal pengeluaran kan? Maka jawabannya adalah yang delta. EZ banget kan ya? Gitu. Oke, selanjutnya masuk ke nomor 2. Oke. Nomor 2. Yang ditanya adalah transaksi yang ada di tanggal 3. Coba nih, tanggal 3 transaksinya apa sih? Membeli barang dagang. Oke, udah jelas nih. Dia ngebelinya barang dagang. Berarti kita masukkan ke akun apa? Pintar. Akan kita masukkan ke akun pembelian. Oke, karena yang ditanya, karena kita mencatat di jurnal pengeluaran kas, kita mencatat sesuai dengan uang yang kita keluarkan. Oke, uang yang kita keluarkan berapa? 5.000 kan ya? Maka pembelian itu sebesar 5 juta ya. Uang yang kita keluarkan itu adalah 4.900.000. Kok 4,9? Karena kita mendapatkan potongan tunai. Maka satu lagi ada namanya potongan pembelian. Kalau di atas pembelian, pasti potongan yang di bawahnya adalah pembelian. Nggak mungkin penjualan. Maka potongan penjualan 100.000. Pembelian di debit, kas di kredit, potongan pembelian di kredit. Maka kalau kita jumlahkan, debit sama dengan kredit. Maka jawaban yang tepat yang mana nih? Pembelian debit, kas kredit, potongan pembelian di kredit. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Gitu. Gimana? Dipahami nggak maksudnya? Oke, intinya kalau kalian ada yang kurang paham, boleh banget kalian tanyakan ke saya. Oke? Karena terbatasnya waktu di kelas 12 tuh ya. Ini saya mohon maaf banget, nggak maksimal ngajar di kelas 12. Oke, lanjut ke jurnal yang ketiga. Masih ada 2 lagi ya. Jurnal yang ketiga ini adalah jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian itu kita gunakan untuk mencatat ya semua bentuk pembelian kita, baik barang dagang yang kita beli, baik perlengkapan yang kita beli, baik peralatan yang kita beli, apapun itu yang kita beli tetapi secara kredit. Nah, kata kuncinya di situ. Kalau kita ngebeli apapun itu tetapi belum kita bayar, maka kita masukkan ke dalam jurnal pembelian. Dipahami? Oke, sama lagi. Pembelian di sini itu untuk apa? Oke, pembelian di sini untuk barang dagang. Selain barang dagang, nggak boleh dimasukkan ke pembelian yang di sini ya. Oke, misalkan yang pertama, dibeli kendaraan dari PD BCA sebesar 20 juta dengan syarat 2/5 N/30 misalkan. Yang kedua itu adalah dibeli barang dagang dari PD ABC sebesar 1.000.000 dengan syarat 2/15 N/30. Coba nih, kita masuk ke transaksi tanggal 1. Oke, tadi keterangan kita isi dengan nama perusahaan kan ya? Oke, nama perusahaan tanggal 1 adalah PDDCA.
ya. Nah, yang dia beli itu apa? Barang dagang bukan? Bukan ya? Yang dia beli itu adalah kendaraan. Karena yang dia beli kendaraan, boleh nggak kita tulis di pembelian? Nggak boleh. Kita tulisnya di serba-serbi. Akun kita tulis kendaraan. Nominalnya berapa? 20 juta. Seperti itu ya. Nah, tahu dari mana tanggal 1 itu masuknya ke jurnal pembelian? Nah, karena ada kalimat syarat gitu ya. Kalau ada kalimat syarat atau ada kalimat termin, ini sudah dipastikan ya, ngebeli atau ngejualnya secara kredit seperti itu ya. Lanjut, tanggal 2. Keterangan kita isi dengan apa? Pintar, PD, ABC. Yang dia beli apa? Nah, yang dia beli barang dagang. Berarti boleh nggak kita tulis di pembelian? Boleh. Pembeliannya 1 juta, utangnya 1 juta. Selesai. Seperti itu. Gampang kan? Nah, sekarang coba kita latihan soal. Oke, contoh soalnya mana nih? Oke. Contoh soalnya ini adalah, nah ini dia. Tanggal 15 Desember tahun 2020 melakukan pembelian barang dagang kepada Indo Grosir sebesar 8 juta. Oke, kita ngebeli ya. Oke, kita ngebeli barang dagang 8 juta. Oke, apakah kita ngebeli 8 juta ini udah full kita bayar atau kita full nggak bayarnya? Oke, telah dibayar 2 juta. Berarti dari 8 juta udah dibayar 2. Ya enggak? Yang belum dibayarnya berapa? Oke, yang belum dibayar itu adalah 6 juta. Maka yang kita masukkan ke dalam jurnal khusus pembelian itu adalah nominal yang belum kita bayarkan atau nominal yang masih terhutang. Nah, nominal yang masih terhutang adalah 6 jutanya. Maka akun yang berpengaruh itu adalah pembelian di sisi debit sebesar 6 jutanya, ya, bukan 8 juta loh ya, 6 juta. Dan akun utang dagang bertambah di sisi kredit sebesar 6 juta. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu. Coba kita masuk ke nomor 2. Nah, ada yang bisa nggak kira-kira? Coba kalian coba menjawab dulu gitu ya, atau enggak kalian pause dulu video saya. Coba kalian kerjakan. Nanti kalau udah tahu jawabannya boleh kalian lanjutkan video ini ya. Oke, sekarang saya bahas. Pada tanggal 3 Agustus 2019, PD Ruang Dagang membeli barang dagang. Oke, berarti dia beli barang dagang nominalnya 32 juta. Oke, apakah sudah dibayar semua? Belum. Baru dibayar 12. Oke, berarti yang belum dibayar berapa? Yang belum dibayar adalah 20. Ya enggak? Ya udah tinggal kita cari aja yang nominalnya 20. Karena yang ditanya adalah jurnal khusus pembeliannya. Maka jawabannya adalah yang delta. Kalau yang ditanyanya jurnal pengeluaran, maka yang 12 gitu ya. 12 masuk ke jurnal pengeluaran dan 20 masuk ke dalam jurnal pembelian. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk
ke materi selanjutnya ya. Di materi selanjutnya kita akan membahas mengenai jurnal penjualan. Oke. Di materi jurnal penjualan ini hampir sama kayak di jurnal pembelian. Di mana jurnal penjualan itu kita mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Oke. Kita udah ngejual tapi kita belum dapat uangnya. Gitu. Nah, kolomnya pun juga lebih simpel. Cuman satu kolom untuk dua akun. Di mana piutang di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Gitu, dipahami ya? Oke. Nah, sekarang coba deh kita langsung masuk ke contoh soalnya. Oke. Di contoh soal, sebentar, saya ganti dulu. Jurnal penjualan. Nah, ini dia. Kita lihat soal yang pertama. Soal yang pertama itu adalah PD ruang dagang menjual barang. Oke, yang dia jual adalah barang dagang ya. Oke, ada kalimat syarat. Nah, tadi kalau ada kalimat syarat pasti ngejual secara kredit. Oke, tadi kalau ngejual secara kredit, jurnalnya apa yang di debit? Pinter, piutang. Yang di kreditnya? Penjualan. Pinter. Nominalnya berapa? 2.500.000. Selesai. Jawabannya yang bravo. Coba yang nomor 2. Sama kayak yang tadi. Kalian bisa pause dulu video saya untuk kalian coba kerjakan. Kalau sudah dapat, boleh kalian lanjutkan video pembahasannya. Oke? Oke, tanggal 9 Agustus, Ruang Kreasi menjual barang dagang sebesar 15 juta. Oke, ngejual harganya 15 juta. Kemudian, toko juara baru membayar. Toko juara ngebayar ke kita. Berarti kita baru dapat uang 14, iya enggak? Baru dapat 14. Seharusnya kita dapat 15. Gitu. Maka yang belum kita dapatkan sebesar 1. Gitu. Ingat, jurnal penjualan itu adalah penjualan secara kredit. Ya, kita belum menerima uangnya. Nah, uang yang belum kita dapatkan sebesar berapa? 1 juta. Jurnalnya berarti apa? Sama kayak yang di atas, yaitu piutang di sisi debit, penjualan di sisi kredit. Nominalnya 1 juta. Maka jawaban yang tepat adalah yang seperti itu. Paham? Oke, terakhir masuk ke jurnal yang terakhir ya. Jurnal yang terakhir itu adalah jurnal umum atau jurnal memorial. Sebentar. Oke. Jurnal umum atau jurnal memorial. Nah, jurnal umum atau jurnal memorial ini digunakan untuk mencatat selain keempat transaksi yang udah kita bahas sebelumnya. Gitu. Nah, transaksi apa yang belum kita bahas? Atau transaksi apa yang nggak masuk ke 4 jurnal sebelumnya? Oke, yang pertama itu adalah adanya retur pembelian atau retur penjualan secara kredit. Nah, kita catatnya di jurnal umum. Seperti itu. Oke? Kemudian, ada penyusutan aktiva. Nah, penyusutan aktiva bisa kita tulis di jurnal umum. Gitu ya. Atau enggak, yang ketiga, penggunaan perlengkapan. Nah, penggunaan perlengkapan bisa kita tulis di jurnal umum atau memorial. Ya, jadinya selain menerima uang, mengeluarkan uang, ngebeli secara kredit, ngejual secara kredit, sisanya masuk ke jurnal umum atau memorial. Nah, kalau kalian lihat format dari jurnal umum sama ya, kayak jurnal umum yang udah kalian pelajari di semester ganjil kemarin.
Nah, jadinya nggak ada bedanya jurnal umum di dagang dan jurnal umum di jasanya. Seperti itu. Oke, contohnya. Misalkan, menerima kembali barang dagang yang dijual secara kredit sebesar 100.000. Oke. Nah, di sini menerima kembali berarti bicara tentang retur dong, karena menerima kembali. Nah, masuknya ke retur apa? Penjualan atau pembelian? Bisa kita lihat lagi ke redaksi selanjutnya. Yang dijual. Nah, karena kita menerima kembali barang yang udah kita jual, maka kita mencatat sebagai retur penjual di sisi debit. Dan penjualan itu temennya adalah piutang. Maka yang di sisi kredit itu adalah piutang. Dipahami ya? Kayak nominalnya sebesar 100.000. Seperti itu. Ya. Oke, jadinya selesai pembahasan kita di materi jurnal khusus. Semoga ada sedikit materi atau sedikit pemahaman ya yang bisa kalian dapatkan dari video pembahasan kali ini. Ya. Untuk PH-nya, PH1 di sini itu online karena kalian sedikit waktunya. Jadinya kalian PH pertamanya itu online. Materinya itu adalah materi pertama kita kemarin dan ditambah materi jurnal khusus. Ya. Ada 15 soal, bentuknya itu adalah pilihan ganda semua. Oke, saya harap kalian mengerjakannya itu sendiri ya, individu, tidak berkelompok dan tidak menanyakan ke orang lain. Menanyakan ke teman apalagi ke guru les kalian, jangan ya. Usahakan kalian mengerjakan sendiri. Ingat, saya akan membantu kalian jika kalian itu bekerja dengan jujur. Oke? Oke, sekian video pembelajaran yang saya buat ya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari pembahasan materi saya di kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.